Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufik dari kelas MPDA. Saya akan menjelaskan tentang K3 alat bongkar muat barang. Alat bongkar muat barang diartikan sebagai alat bantu yang dapat dipakai untuk kelancaran kegiatan membongkar barang pada kapal darat maupun di laut. Nah, alat bantu bongkar muatan ada dua. Kelengkapannya yaitu alat bantu bongkar muat pada kapal dan alat bantu bongkar muat pada pelabuhan. Dan resiko kecelakaannya adalah bahaya yang teridentifikasi pada tenaga kerja bongkar muat di pelabuhan, contoh di pelabuhan Ninbura, Tanjung Bala Asahan, bahwa ketika pekerja menyusun barang atas truk itu adalah suatu resiko yang sangat tinggi. Nilai resiko yang tinggi pada proses stevedoring bernilai high, jadi harus selalu dihindari. Dari hasil evaluasi menunjukkan bahwa terdapat resiko bahaya yang high pada pekerjaan bongkar muat barang di Teluk Ninbung. Saya saran untuk yang dilakukan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Pada proses kerja stevedoring disarankan untuk melakukan penyediaan. Pada proses kerja stevedoring disarankan untuk pihak koperasi untuk yang melakukan bongkar muat barang menyediakan pelampung di kapal agar jika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan maka dapat diantisipasi. Kedua, perlu dilakukannya modifikasi area penurunan barang dari mesin kren, yaitu membuat area khusus penurunan barang di dermaga dengan membuat safety line. Yang ketiga adalah disarankan agar dilakukan pemeriksaan pada mesin. Jadi jika mesin terjadi masalah maka bisa diantisipasi untuk diperbaiki, sehingga pada melakukan bongkar muat barang maka dapat diantisipasi hal yang tidak diinginkan. Penjuru Indonesia harus diimbangi oleh proses bongkar muat alias dwelling time yang efisien. Kementerian Perhubungan Budi Karya Sumadi menjamin proses bongkar muat pelabuhan di Indonesia tidak akan lebih dari 3 hari. Waktu ini diklaim sebagai yang paling ideal, bahkan bersaing dengan pelabuhan internasional. Dwelling time saya pikir angka 3 hari itu satu angka yang optimal ya. Tapi yang penting atas masukan dari teman-teman INSA, jangan terjadi double handling. Jadi 3 hari itu benar-benar selesai. Nah itu yang kita akan upayakan agar tidak terjadi double handling. Di negara-negara maju, angka 3 itu sudah bagus. Ya. Syaratnya double handling dan biaya-biayanya mesti ditekan. Jangan ada biaya yang enggak itu. Salah satu pelaku bisnis logistik yaitu PT Pelni berharap pemerintah kembali memberi tambahan rute tol laut dari yang saat ini dipegang Pelni, yaitu 6 jalur. Peningkatan ini seiring dengan bertambahnya permintaan barang dari banyak wilayah terpencil di Indonesia. Di awal operasional tol laut, Pelni mengaku kesulitan saat melakukan bongkar muat. Kendalanya sebenarnya tapi on progress. Awalnya misalnya ketika ketiadaan alat bongkar muat yang untuk mempercepat tugas pelayaran. Sekarang sudah dilengkapi. Dan Hubla itu memberikan program untuk 13 rute tol laut angkutan barang. Nah, Pelni kebagian untuk melayani 7 rute dan yang dimulai sejak akhir 2015 sampai sekarang. Menurut catatan Pelni, saat ini baru sekitar 1% saja logistik yang diangkut melalui tol laut. Selain penambahan jalur tol laut, waktu dan fasilitas bongkar muat yang efisien juga mampu membuat bisnis logistik laut bergairah. Adistria Cintia, Yanto, Kompas TV, Jakarta.